Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna, mahasiswa dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah. Nah, salah satu Fakultas Dakwah dan jurusan Bimbingan Konseling Islam ada visi dan misi. Visi dan misi dari jurusan BK sendiri, visinya yaitu menjadi program studi yang unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu dan keterampilan konseling Islam di tingkat regional pada tahun 2034. Kemudian visi BK ada 4. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan program Strata 1 yang mencetak akademisi yang kompeten dan praktis dalam bimbingan dan konseling Islam. Yang kedua, melakukan penelitian pada rumpun ilmu bimbingan dan konseling Islam yang mengintegrasikan khazanah keislaman dengan teori keilmuan modern. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang menggunakan pendekatan ilmu bimbingan dan konseling Islam. Yang terakhir, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan atau non-pemerintah dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling Islam. Nah, untuk mencapai salah satu misi dari bimbingan konseling Islam, saya untuk mengumpulkan data bagaimana interaksi antara sosial di suatu kelompok, saya menggunakan asesmen non-tes berupa sosiometri. Untuk itu, simak videonya baik-baik sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah pada sarapan kan? Udah. Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Yang belum, udah beres ini silakan nanti sarapan dulu biar gak sakit. Mungkin kalian semua bertanya-tanya ya, buat apa sih saya kesini dan apa tujuan saya berada di sini gitu, ya kan? Sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ana, mahasiswa dari UIN SMH Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, tujuan saya ke sini untuk meminta data dari teman-teman untuk mata kuliah mikrokonseling. Ya. Nah, untuk mencari datanya itu saya menggunakan sosiometri. Nah, teman-teman ada yang tahu apa itu sosiometri? Enggak ada yang tahu. Apa tuh? Karena enggak ada yang tahu, saya jelasin dulu ya teman-teman. Sosiometri merupakan metode atau alat yang digunakan untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial antara teman-teman semua. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan data interaksi kalian di kelas ini tuh gimana sih gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Saya mau bertanya. Ya silakan, namanya siapa? Yeni. Ya silakan Yeni. Tujuannya dari sosiometri itu apa ya Bu? Makasih pertanyaannya. Saya jawab ya. Tujuan dari sosiometri sendiri tadi udah saya bilang ya di awal, tapi saya bilang lagi sekarang. Tujuannya itu untuk mengetahui gimana sih interaksi kalian satu sama lain itu. Sama siapa namanya tadi? Suski. Gimana interaksi sosial antara Yeni sama Suski begitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Paham. Alhamdulillah. Teman-teman, kan tadi udah tahu kan apa itu sosiometri dan apa tujuannya. Sekarang saya bagiin kertas buat kalian masing-masing. Nanti saya ajukan pertanyaan. Silahkan kalian tulis identitas kalian. Kemudian nanti ada pertanyaan yang akan saya ajukan. Pilih
2 orang dari teman kalian, misal Yeni nanti saya kasih pertanyaan ya untuk kalian semua. Nanti silakan Yeni pilih 2 nama di kelas ini. Misalkan Yeni mau pilih Suski sama siapa yang duduk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk ya. Pilih yang ya, nanti saya ajukan 1 pertanyaan untuk kalian semua. Silakan kalian pilih 2 teman di kelas ini. Terserah kalian mau pilih siapa aja. Misalkan Yeni mau pilih Suski sama siapa tadi? Valiana. Nah, silakan ditulis nanti di situ ya. Ya. Saya bagikan dulu ya kertasnya. Iya. Coba angkat kertasnya. Kertasnya ada. Udah, silakan turunkan kembali ya. Tapi saya bawa pulpen. Enggak bawa. Tas yang ini. Ada yang bawa. Ada yang mau 2? Tidak. 1 pun tidak. Nanti gantian aja ya kata ini. Ya. Nanti gantian aja. Nah, sekarang tulis nama kalian dulu. Tulis. Sudah? Sudah. Yang lain sudah belum? Sudah. Yang di pojok sana udah? Sudah, Ibu. Aku belum dulu. Udah. Yang kedua, tulis jenis kelamin kalian. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah. Kalau udah, sekarang saya ajukan pertanyaannya ya. Silakan tulis. Siapakah Ya, Bu. teman yang sering atau enak diajak bermain? Teman yang senang untuk diajak bermain. Ini pilihannya berapa? 2 nama. Tadi udah dijelasin tadi awal 2 nama. Oh, berarti Bu kalau ini apa tuh? Kita bisa ngambil 2 teman gitu. Iya. Teman yang pertama 1, Iya. yang kedua 1. Pilihan pertama pilihan 1 siapa? Misal yang pertama Teri Susi, pilihan kedua misal Valiana. Oh iya. Iya. Ada yang mau ditanyain dulu? Yang ujung? Udah? Sudah, Pak. Udah Pak. Tulis pertanyaannya udah? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinastain walau'udin wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul lagi di pertemuan kedua minggu ini. Bertemu lagi, bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bertemu dengan saya Ana, mahasiswa dari UIN SMH Banten, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, pada pertemuan minggu kemarin kita telah melakukan pengambilan data interaksi sosial antara satu orang dengan yang lainnya dalam satu kelas. Nah, dalam hasil sosiometri minggu kemarin, saya mendapatkan kesimpulan dari ini teman yang suka pertanyaan dari teman yang suka diajak bermain. Sebelumnya untuk data ini saya rahasiakan. Jadi yang tahu hanya saya, dan kode 1, 2 sampai 37 hanya saya yang tahu. Itu kode dari saya. Bukan berdasarkan absen atau nama kalian atau dibalik dari bawah dulu sampai ke atas, bukan ya teman-teman. Nah, dari daftar sosiometri kemarin
Nomor 1, kode 1 memilih pilihan pertama tentang teman yang suka diajak bermain. Yang pertama, dia memilih kode 21. Yang kedua, pilihan dia yang 18, kode 18. Kode 18 ini memilih pilihan pertama 24, kemudian 8. Yang 24, kode 24 memilih teman yang suka diajak bermain, kode nomor 20. Yang pilihan kedua kode nomor 10. Nah, yang 20 ini memilih pilihan pertama yang 18, pilihan kedua kode 2. Nah, dari hasil sebetulnya ini masih banyak, cuma karena waktunya sedikit, jadi saya hanya gambarkan separuhnya. Dari hasil data minggu kemarin dapat disimpulkan yang saling pilih memilih yaitu nomor kode 2 dengan 8, kemudian nomor kode 2 dan 31, yang terakhir ada kode 5 dan 21. Mereka saling memilih. Yang tidak dipilih sama sekali ada nomor 4 kode 4 dan 25, kemudian ada 27, dan terakhir ada 37. Yang banyak dipilih ada nomor kode 1, 21, dan 13. Untuk yang tidak dipilih dan yang banyak dipilih akan saya lakukan konseling kelompok untuk mengetahui bagaimana sih interaksi mereka, interaksi kalian semua, dan kenapa kalian saling pilih memilih, dan ada beberapa orang yang tidak memilih sama sekali. Nah, kode ini kalian tidak usah khawatir kalau misalkan bocor ke guru atau ke teman yang lain, karena hanya saya yang tahu data kalian minggu kemarin, dan ini udah saya kodein ya teman-teman. Jadi kalian tidak usah khawatir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.